Selamat malam para keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita boleh beribadah dalam ibadah online keluarga. Pada malam hari ini kita berdoa sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah keluarga kembali. Kami berdoa supaya melalui ibadah ini ya Tuhan, para keluarga boleh diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Supaya melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh mengoreksi keluarga kami masing-masing, dan kami pun ya Tuhan boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada malam hari ini yang berjudul Mewariskan Iman. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Saya akan membacanya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Setiap orang tua pasti ingin mewariskan sesuatu kepada anak cucunya. Apakah itu harta ataupun royalti atas karyanya selama hidup. Namun tidak semua orang tua sanggup melakukan hal itu karena keterbatasan ekonomi. Tetapi ada satu warisan yang seharusnya bisa kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu warisan iman yang bernilai kekal. Lois dan Yunike adalah nenek dan mama dari Timotius. Dengan status janda yang sederhana, nampaknya tidak punya harta, properti ataupun uang yang bisa diwariskan kepada Timotius. Namun mereka punya harta yang bernilai kekal, yaitu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman yang hidup di dalam neneknya Lois diturunkan kepada mamanya Yunike. Dari Yunike imannya diturunkan atau diwariskan kepada Timotius. Ini proses pewarisan iman yang sangat sederhana, tapi efektif. Karena kepada anak dan cucu sendiri yang mungkin tidak mudah kalau dilakukan kepada orang lain, kepada tetangga. Bagaimana dengan kita? Mari selama kita hidup, yang Tuhan izinkan kepada kita, selama kita hidup di dalam dunia yang Tuhan izinkan kepada kita, kita wariskan iman yang ada di dalam Yesus Kristus kepada anak cucu kita. Warisan iman bukanlah hanya membuat mereka memiliki jaminan hidup yang kekal, tetapi juga membuat mereka menjalani hidup dalam dunia ini dengan prinsip-prinsip Kristiani dan hidup dengan penuh pengharapan serta mengerti tujuan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Timotius bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia juga melayani Tuhan, mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Selain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita, kita mengharapkan anak cucu kita juga dapat melayani Tuhan dalam berbagai bentuk, misalnya sebagai singers atau WL, paduan suara, pemusik, operator sound system, penerima tamu, dan multimedia dan sebagainya. Dan kita pun dapat mewariskan iman dengan beberapa cara. Pertama, kita harus berdoa bagi mereka siang malam untuk keselamatan anak cucu kita. Yang kedua, kabarkan Injil kepada mereka dan beritakan bahwa Yesus mengasihi mereka dan mati dan bangkit bagi mereka. Dan barang siapa yang percaya kepada mereka memperoleh jaminan keselamatan. Tantang mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk pembinaan mereka, rajinlah bercerita tentang firman Tuhan,
tentang cerita-cerita Alkitab kepada mereka. Khususnya dalam masa pandemi ini kita banyak waktu. Mari ceritakan firman Tuhan kepada mereka. Dan beli buku rohani, komik-komik rohani bagi mereka. Dan beli mainan atau film digital yang berkonten pelajaran Alkitab yang bagus. Sehingga ketika mereka bermain HP, mereka bisa mengisi kerohanian mereka dengan firman Tuhan yang dikemas dalam bentuk digital. Dan jangan lupa bahwa mereka ke sekolah minggu, khususnya sekarang mengikuti sekolah minggu secara online. Ajak mereka, dampingi mereka, dorong mereka untuk ikut SIL ataupun camp-camp sekolah minggu bila diadakan. Dengan cara inilah kita mewariskan iman kepada anak cucu kita. Karena masalah kerohanian itu adalah tanggung jawab orang tua. Dalam Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi keluarga silakan berdiskusi tentang firman Tuhan yang telah didengar pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh mendapatkan teladan dari Lois, Eunike, dan Timotius, sehingga mereka dapat mewariskan iman kepada Timotius anaknya ya Tuhan dan cucunya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami pun boleh diberikan kesempatan untuk mewariskan iman kepada anak cucu kami. Kami berdoa supaya keluarga-keluarga ini sungguh peduli kepada anak-anak cucu-cucu yang membutuhkan juru selamat. Oleh sebab itu Tuhan, tanggung jawab kami orang tua mendidik mereka, memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus agar mereka pun boleh hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan, kami pertaruhkan semua firman Tuhan yang sudah kami dengar ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah keluarga secara online minggu depan, Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.